Salam Guru Penggerak, saya Zemratul Husni SPD, CGP Angkatan 11 TK Pertiwi 5, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam kali ini kami akan menyajikan tugas kelompok CGP Angkatan 11 dengan modul 1.1 Sosiokultural dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan anggota kelompok 1 yaitu Bapak Divi Diofsila, Ibu Hida Ayu SPD, Ibu Rofika SPD, dan saya sendiri Zemratul Husni SPD dan Ibu Vivi Wardi Safitri SSI. Dengan fasilitator Ibu Zulhayati SPD MM dan PP Ibu Emil Zola SPD. Di mana tujuan pembelajaran ini adalah peserta mampu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendiri Pendidikan Nasional Indonesia, mengajarkan bahwa pendidikan harus mencerminkan dan menghormati kebudayaan lokal sambil memberikan bekal yang relevan untuk menghadapi tantangan global. Apakah kekuatan konteks sosial kultural di daerah Sumatera Barat menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara? Konteks sosial kultural di daerah kita memiliki kekayaan yang unik. Nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan norma-norma sosial menjadi pilar kuat yang membentuk identitas masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pendidikan berbasis karakter dan kreativitas sesuai dengan semangat kearifan lokal. Dalam diskusi kelompok kami, mengambil konteks sosial kultural budaya gotong royong yang menimbulkan rasa sosial dan solidaritas, seperti yang dicanangkan oleh Wali Kota Padang dalam kegiatan Padang Baguru, yang dilaksanakan setiap bulan pada minggu ketiga, yang diikuti oleh seluruh warga Kota Padang. Dalam kegiatan menimbulkan rasa kebersamaan dan sosialitas oleh setiap masyarakat, hal ini juga termasuk dengan murid di sekolah, di mana murid membiasakan budaya bersih, dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah jenis sampah, dan membersihkan kelas maupun lingkungan sekolah. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Sumatera Barat. Nilai-nilai luhur budaya secara relevan atau penguatan karakter anak di daerah Sumatera Barat pada kearifan konteks budaya sosial di Minangkabau adalah 1. Katonan Ampe, 2. Tradisi Minangkabau, di mana katonan Ampe adalah sebuah filosofi berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik menyampaikan pendapat, pemikiran, dan bertegur sapa. Baik dalam berkomunikasi mencerminkan kehalusan budi setiap individu dalam kehidupan sosial. Katonan Ampe terdiri dari Katomandaki, yaitu berkomunikasi dengan yang lebih tua. Katomandata, berkomunikasi dengan rekan sebaya. Katomanurun, berkomunikasi dengan yang lebih kecil. Katomalereng, berkomunikasi dengan yang dituakan secara adat. Kalau tradisi di Minangkabau adalah sebuah kebiasaan yang turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau seperti merandang. Merandang adalah masakan khas Minangkabau yang turun-temurun dimasak ketika acara adat atau acara besar. Dalam kegiatan ini terciptalah kebersamaan, melatih kesabaran, ketelatenan dalam merandang. Yang selanjutnya itu menjalang mintu. Sebuah tradisi silaturahmi yang dilakukan menantu mengantarkan hidangan ke rumah mertua. Biasanya dilakukan menyambut hari-hari besar, seperti menyambut bulan suci Ramadan, hari raya, dan hari besar lainnya, dalam menjaga silaturahmi kekeluargaan. Yang ketiga, randai. Suatu kesenian Minangkabau secara berkelompok yang menggabungkan seni musik, seni tari, silat, dan teater. Cerita randai biasanya diambil dari kekayaan hidup yang ada di tengah masyarakat. Fungsi randai itu adalah sebagai seni pertunjukan hiburan yang di dalamnya disampaikan pesan dan nasihat. Kesepakatan satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Sumatera Barat.
yaitu menghubungkan katonan ampe dan tradisi Minangkabau dengan semangat gotong royong yang menciptakan kebersamaan dan solidaritas sesama murid, guru, kepala sekolah, serta lingkungan sekolah. Di dalam hal ini disepakati bahwa menanamkan rasa bergotong royong di mana murid dapat menumbuhkan kepedulian, menghargai, menumbuhkan rasa empati, dan menghargai lingkungan yang mana menciptakan gerakan sekolah sehat. Di mana bukti duku yang kami ambil adalah gotong royong, merandang, menjalang mintuo, randai. Di mana hasil dari diskusi ini adalah bagaimana cara mengimplementasikan acara menjalang di sekolah. Cara mengimplementasikan acara menjalang di sekolah yaitu lebih cocoknya pada siswa SMA di mana mereka sudah paham dan menjelaskan secara teori bagaimana konsep atau contoh-contoh dari kegiatan menjalang mintuo tersebut, setelah itu baru dipraktekkan. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan nilai luhur gotong royong dengan tradisi Minangkabau, yaitu merandang, menjalang mintuo, dan randai. Dengan cara memberikan pemahaman terhadap siswa, contoh merandang kaitkan dengan semangat gotong royong dan apa yang terkandung dalam filosofi dari merandang tersebut, yaitu menciptakan kebersamaan dan melatih kesabaran dan ketelatenan. Begitu juga dengan menjalang mintuo, adalah rasanya solidaritas dan sosial dalam menjalin silaturahmi. Bagaimana penerapan kotonan ampe di lingkungan sekolah? Dengan cara memberikan contoh kepada murid, karena tugas seorang guru adalah menuntun murid, memberikan pemahaman baik langsung maupun secara teori, dan menjelaskan di mata pelajaran Keminangkabauan serta mengaplikasikannya dengan cara digital. Di mana kesimpulan yang dapat kami ambil adalah, dengan memahami akar budaya lokal, murid dapat merasakan identitas yang kuat dan menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang positif. Integrasi antara pemikiran besar dan nilai-nilai lokal membentuk karakter generasi muda yang tangguh dan berdaya. Dalam upaya membangun pendidikan yang berkualitas, integrasi antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kekuatan konteks sosial kultural di daerah kita adalah kunci kesuksesan. Jadi, melalui pendidikan yang menghargai warisan budaya sambil merespon tuntutan zaman, kita membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berdaya dalam menghadapi tantangan global tanpa melupakan akar budaya dan nilai-nilai lokal yang menguatkan. Sekian paparan dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.